Pernahkah kamu merasakan ketakutan yang luar biasa saat sendirian di malam hari? Pernahkah kamu mendengar suara bisikan gaib yang seolah-olah memanggilmu? Jika ya, bersiaplah untuk terbawa ke dalam kisah horor yang menegangkan ini. Di sebuah kamar kos tua, Rara, seorang mahasiswi, harus menghadapi teror suara bisikan gaib yang muncul di setiap malam. Rara penasaran dan ketakutan mendorongnya untuk mencari tahu asal suara tersebut. Perlahan Rara mengungkap misteri kelam yang tersembunyi di balik kamar kosnya. Arwah seorang mahasiswi yang bunuh diri karena dirundung masih gentayangan dan mencari kedamaian. Bisakah Rara membantu arwah Maya agar bisa tenang? Mampukah dia terhindar dari bahaya yang mengintai di kamar kos yang penuh misteri ini? Saksikan kisah seram penuh teka-teki dalam Suara Bisikan Gaib di Kamar Kosong. Rara baru saja pindah ke kamar kos ini. Kamar ini murah dan lokasinya strategis, dekat dengan kampusnya. Namun, sejak dia pertama kali menginjakkan kaki di sini, Rara merasakan ada yang aneh. Suasana kamar terasa dingin dan mencekam. Malam pertama, Rara terbangun karena mendengar suara bisikan pelan di telinganya. Suaranya itu tidak jelas, tapi terdengar seperti gumaman doa atau sebuah mantra. Rara mencoba mengabaikannya dan kembali tidur, tapi suara itu terus terngiang di kepalanya. Malam-malam berikutnya, Rara semakin sering diganggu oleh suara bisikan gaib itu. Kadang-kadang, dia juga melihat bayangan hitam bergerak-gerak di sudut ruangan. Rara mulai merasa ketakutan dan tidak nyaman tinggal di kamar ini. Rara berbicara dengan suara gemetar. "Ya Tuhan, tolong hentikan suara itu. Aku tak bisa tidur lagi." Rara mencoba mencari tahu asal suara bisikan itu. Dia bertanya-tanya kepada penjaga kos, tapi penjaga kos tidak tahu apa-apa. Rara juga mencoba mencari informasi di internet, tapi tidak menemukan hasil yang memuaskan. Rasa penasaran dan ketakutan Rara semakin meningkat. Dia ingin tahu siapa atau apa yang berada di balik suara bisikan gaib itu. Rara bertekad untuk mencari tahu kebenarannya, meskipun dia harus mempertaruhkan nyawanya. Rara bangkit dari ranjangnya dan berjalan menuju jendela. Dia melihat keluar dengan tatapan kosong. Rara berbisik, "Siapa kamu? Apa yang kamu mau dariku?" Suara bisikan gaib itu semakin keras dan jelas. Rara menutup telinganya dan berteriak ketakutan, "Tolong, ada yang bisa dengar aku?" Sepanjang hari, Rara browsing di internet mencari informasi tentang hal mistis di daerah kosnya. Dia berharap bisa menemukan petunjuk tentang suara bisikan gaib itu. Pencariannya membuahkan hasil. Dia menemukan sebuah forum online yang membahas tentang legenda hantu di daerah itu. Rara membaca postingan di forum itu. Dan isi postingan itu konon katanya di daerah kos ini dulu pernah terjadi sebuah tragedi. Seorang mahasiswi yang tinggal di kos tersebut meninggal bunuh diri karena patah hati. Sejak saat itu, para penghuni kos sering diganggu oleh penampakan dan suara bisikan yang berasal dari kamar kos tersebut. Seketika Rara bergumam, "Astaga, jangan bilang di kamarku ini." Rara merinding membaca postingan tersebut.
Kamar kos yang dia tempati sekarang ternyata memiliki sejarah kelam. Rara semakin yakin bahwa suara bisikan yang dia dengar berasal dari arwah mahasiswi yang bunuh diri itu. Rara berbicara kepada dirinya sendiri. Aku harus mencari tahu lebih jauh tentang tragedi ini. Mungkin dengan mengetahui ceritanya bisa menghentikan gangguan ini selamanya. Rara menelpon temannya Rani. Rani, tolong bantu aku. Aku lagi butuh bantuanmu. Rani menjawab. Ada apa? Kenapa suaramu kayak gitu? Nanti aku ceritakan ke kamu. Sekarang kamu bisa ke kosanku nggak? Oke, aku dalam perjalanan. Rara memutuskan untuk meminta bantuan temannya Rani. Dia berharap Rani bisa membantunya mencari tahu lebih banyak tentang tragedi yang terjadi di kamar kos tersebut. Rara tak ingin tinggal sendirian lagi di tempat yang penuh dengan gangguan itu. Rara menceritakan kepada Rani tentang pengalamannya diganggu oleh suara bisikan gaib dan apa yang dia temukan di forum online. Rani mendengarkan cerita Rara dengan penuh perhatian. Wah, serem banget Ra. Tapi kamu tenang dulu ya. Aku percaya kamu pasti bisa mengatasi ini. Aku harap begitu nih. Aku udah gak tahan tinggal di sini sendirian. Gimana kalau kita coba ketemu sama penjaga kosnya? Mungkin dia tahu sesuatu tentang sejarah kamar kamu. Bagus juga tuh. Kita coba tanya-tanya dia nanti. Rara dan Rani sepakat untuk menemui penjaga kos dan menanyakannya tentang sejarah kamar kos tersebut. Mereka berharap bisa mendapatkan informasi yang bisa membantu mereka menghentikan gangguan suara bisikan gaib. Rara dan Rani berjalan menuju gedung kosan. Suasana sore hari yang biasanya tenang terasa mencekam bagi mereka berdua. Rara berbisik ke Rani. Nih, kamu gak ngerasa ada yang ngeliatin kita ya? Jangan ngomong gitu, Ra. Aku jadi merinding. Rara dan Rani menceritakan pengalaman mengerikan mereka kepada Pak Budi. Awalnya Pak Budi tidak percaya, namun setelah melihat raut ketakutan Rara, Pak Budi mulai mempertimbangkan ceritanya. Pak Budi mengeluarkan sebatang rokok. Memang kosan ini dulu pernah ada kejadian yang tidak enak. Benar Pak, itu yang saya baca di forum online. Adakah yang bisa Bapak ceritakan tentang hal itu? Sekitar 10 tahun lalu, ada seorang mahasiswi yang tinggal di kamar kamu itu. Namanya Maya. Dia anak yang baik, tapi sayangnya dia sering dirundung teman kuliahnya. Dirundung? Maksudnya? Maya itu anak yang pendiam, jarang bergaul. Mungkin karena itu dia sering jadi sasaran bully teman-temannya. Sampai akhirnya Maya ditemukan meninggal di kamar ini. Diduga dia bunuh diri. Cerita Pak Budi membuat Rara dan Rani semakin yakin bahwa suara bisikan itu berasal dari arwah Maya. Rasa kasihan pun mulai muncul dari hati Rara. Dia ingin membantu Maya agar arwahnya bisa tenang. Kasihan sekali Maya. Pasti dia kesepian dan tertekan banget ya Pak. Pak Budi mengangguk. Memang, sejak kejadian itu memang sering ada cerita dari penghuni kos tentang suara bisikan atau bayangan di kamar itu. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Pak? Kalau kata orang tua sih, arwah yang gentayangan biasanya ingin didoakan atau dibantu menyelesaikan masalahnya. Kata-kata Pak Budi memunculkan ide di benak Rara.
Dia berpikir untuk melakukan sesuatu agar arwah mayat bisa tenang. "Pak, saya ingin mencoba sesuatu. Bolehkah saya mengadakan semacam ritual doa di kamar saya?" "Terserah kamu saja, Rah. Asal gak macem-macem loh ya." "Tenang saja, Pak. Kita cuma mau mendoakan arwah Maya." "Ya sudah, terserah kalian lah. Kalau perlu bantuan apa-apa, bilang saja." Rara dan Rani berterima kasih kepada Pak Budi. Mereka kembali ke kamar kos dengan perasaan mantap. Rara bertekad untuk melakukan sesuatu agar arwah Maya bisa tenang dan suara bisikan gaib itu bisa berhenti. Rara dan Rani menyalakan lilin dan membakar dupa. Mereka berdua berdoa dengan khusyuk untuk arwah Maya. Rara berharap agar doa tersebut bisa didengar oleh Maya dan membuatnya tenang. Dan tiba-tiba, suara berbisik yang selama ini mengganggu Rara terdengar semakin jelas. Kali ini suaranya terdengar sedih dan putus asa. "Tolong, aku kesepian." Rara sesaat berhenti berdoa dan terpaku ke udara. "Rani, kamu dengar itu?" "Iya, aku dengar." Suara bisikan itu semakin keras dan semakin jelas. Rara dan Rani saling pandang dengan tatapan ketakutan. Angin dingin bertiup kencang, lilin padam. Kamar kos tiba-tiba menjadi gelap gulita. Rara seketika berteriak, "Maya, apa yang kamu mau?" Rara dan Rani tersentak kaget saat suara bisikan gaib itu menggema di dalam kegelapan. Rasa takut yang luar biasa membuat tubuh mereka gemetar. "Rah, kita harus gimana? Aku juga gak tahu nih." Rara berusaha mengingat perkataan Pak Budi tentang arwah yang ingin didoakan. Dia mengambil keputusan untuk mencoba berinteraksi dengan Maya. "Maya, kalau kamu bisa mendengar suara kami, tolong tenang dulu. Kita tak ingin mengganggumu." Keheningan menyelimuti kamar kos setelah Rara berbicara. Tidak ada lagi suara bisikan yang terdengar. Rara dan Rani menunggu dengan cemas. Tiba-tiba, suara hembusan angin dingin yang menusuk tulang punggung bertiup dari arah mereka. Lilin yang padam tadi tiba-tiba menyala kembali dengan sendirinya. "Rani, kamu lihat itu? Lilinnya?" Rara dan Rani menelusuri ruangan dengan sorot mata mereka. Tidak ada yang terlihat selain bayangan mereka sendiri yang terpantul di dinding. Tiba-tiba suara bisikan terdengar lirih dan sayup-sayup. "Sendiri, aku sendirian." "Rah, kamu dengar itu lagi?" Suara bisikan itu terdengar lagi. Namun kali ini lebih pelan dan terdengar sangat sedih. Rara yakin Maya sedang berada di antara mereka. "Maya, kamu tidak sendirian lagi. Kami di sini untuk membantumu." Rara memberanikan diri untuk bertanya kepada Maya tentang apa yang membuatnya gentayangan. "Maya, tolong beritahu kami, apa yang membuatmu terikat di tempat ini? Dan apa yang kamu inginkan selama ini?" Keheningan kembali menyelimuti kamar kos. Rara dan Rani menunggu dengan sabar, berharap Maya akan memberikan jawaban. Tiba-tiba di atas meja belajar, sebuah buku bersampul merah terjatuh dengan bunyi hentakan keras. Buku itu terbuka dengan sendirinya, menampilkan halaman yang berisi catatan harian. "Rani, lihat ini." Rara dan Rani membaca catatan harian itu. Catatan itu berisi curahan hati Maya
yang merasa tertekan dan dibully oleh teman-temannya. Di halaman terakhir tertulis kalimat yang membuat mereka berdua tercengang. Aku ingin membuktikan kepada mereka bahwa aku bisa sukses. Aku akan membuat mereka menyesal. Suara Rara yang sedang membaca buku itu. Rara dan Rani saling pandang. Mereka mengerti sekarang apa yang diinginkan Maya. Maya ingin membuktikan kepada teman-temannya bahwa dia bisa meraih kesuksesan. Rah, menurutmu Maya ini ingin kita membantunya? Mungkin, tapi aku juga bingung gimana caranya. Semalaman Rara dan Rani berbincang-bincang setelah membaca catatan harian Maya. Mereka prihatin dengan keadaan Maya yang tertekan dan ingin membantu mewujudkan keinginannya. Rah, menurutmu apa yang bisa kita lakukan untuk membantu Maya? Mungkin kita bisa mencari tahu tentang teman-teman Maya dulu. Siapa tahu kita bisa menemukan jejak mereka di media sosial. Rara dan Rani mulai mencari informasi tentang teman-teman Maya di media sosial. Mereka berharap bisa menemukan orang yang pernah membuli Maya dan memberitahu mereka tentang pencapaian Maya selama hidupnya. Lihat nih, ini salah satu nama yang disebutkan di catatan harian Maya. Wah, dia sekarang jadi pengusaha sukses. Rara dan Rani berhasil menemukan beberapa teman Maya di media sosial. Ternyata mereka semua sekarang sudah meraih kesuksesan di bidang masing-masing. Kayaknya kita perlu menghubungi mereka. Kita ceritakan apa yang terjadi pada Maya dan pencapaiannya selama ini. Setuju. Seharusnya mereka harus tahu betapa hebatnya Maya sebenarnya. Rara dan Rani memberanikan diri untuk menghubungi teman-teman Maya. Mereka menceritakan apa yang mereka alami di kamar kos dan keberadaan arwah Maya yang gentayangan. Awalnya para teman Maya tidak percaya. Namun setelah foto-foto catatan harian dan mendengar rekaman suara bisikan yang Rara rekam, mereka akhirnya luluh. Rara dan Rani mengadakan ritual doa sederhana sekali lagi. Kali ini mereka tidak hanya berdoa untuk Maya, tapi juga mengundang teman-teman Maya secara virtual atau melalui panggilan video untuk bersama-sama mendoakan ketenangan arwah Maya. Maya, kami di sini untukmu. Kami ingin kamu tahu bahwa teman-temanmu menyesali perbuatan mereka dulu. Mereka sekarang sudah sukses, sama seperti yang kamu inginkan. Para teman Maya yang terhubung melalui video call terlihat menangis dan ikut berdoa. Suasana hening dan haru menyelimuti kamar kos. Rara dan Rani berharap doa mereka bisa didengar oleh Maya. Setelah selesai berdoa, angin-angin yang biasa bertiup di kamar kos menghilang. Suasana terasa lebih tenang dan damai. Di atas meja, foto Maya perlahan memudar dan menghilang. Rah, kamu gak ngerasa? Iya, kayaknya Maya udah tenang. Suara bisikan gaib yang selama ini mengganggu Rara tidak terdengar lagi. Rara dan Rani merasa lega karena akhirnya mereka bisa membantu Maya. Rara pun tersenyum. Semoga Maya bisa tenang sekarang. Iya, semoga dia bisa bahagia di alam sana, Ren. Rara dan Rani memutuskan untuk tetap tinggal di kamar kos tersebut. Mereka merasa kamar kos tersebut sudah aman dan tak lagi dihuni oleh arwah gentayangan. Sesekali mereka berkunjung ke makam Maya untuk mendoakannya. Kisah Rara dan Rani menjadi legenda urban di daerah kosan tersebut. Mereka dikenal sebagai dua orang pemberani yang berhasil membantu arwah gentayangan agar bisa tenang. Teror suara bisikan di kamar kos telah berakhir. Rara berhasil membantu arwah Maya untuk menemukan kedamaiannya.
Kisah ini meninggalkan pertanyaan bagi kita semua. Benarkah arwah gentayangan ada di dunia ini? Apakah kita bisa membantu mereka yang terjebak dalam dunia ini? Dan satu hal yang pasti, suara bisikan gaib di kamar kos ini telah membawa kita pada petualangan horor yang menegangkan dan tak terlupakan. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini. Saya mohon maaf jika banyak salah kata dalam pengucapan saya. Sampai jumpa di kisah horor lainnya.